Indonesia merdeka atau sudah? Lama ya. belum Sebelum merdeka. Indonesia merdeka buku ini sudah ada, menjadi milik seseorang. Iya. Ya kan? Berarti ini buku ini dicetak sebelum Indonesia merdeka. Iya. Ya. Apa yang penting di sini? Nah, di sini Pak Edi harus tahu. Di sini ada penjelasan. Ya. Di halaman 24 dikatakan al-Arab al-Arabi al-Arab al-Aribah, ya. Al-Arab al-Aribah. Jadi orang Arab yang disapa dengan Arab Aribah. Siapa itu? Haula hum al-Qahtaniyun, dalam kurung au al-Yamaniyun. Jadi di sini disebutkan haula hum al-Qahtaniyun au al-Yamaniyun. Jadi yang dimaksud orang-orang Qahtan, keturunan Qahtan, itu nama lainnya orang-orang Yaman. Nah, siapa itu orang-orang Yaman? Siapa itu yang disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun? Itu keturunan Qahtan. Siapa itu Qahtan? Yoktan. Keturunan Yoktan. Kalau bahasa Arabnya Qahtan, bahasa Ibraninya Yoktan. Keturunan dari Eber, tapi bukan keturunan dari Pelek. Dan itu bukan ada kaitan dengan Ibrahim. Tidak ada kaitan dengan Ismail. Nah, ada lagi yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Ini orang Arab yang diarabkan. Bukan asli Arab. Tapi kalau Arab Aribah, Al-Arab Al-Aribah, itu orang Arab asli. Ya, keturunan Qahtan disebut Al-Yamaniyun, orang-orang Arab Yaman. Ini ada kaitannya nggak dengan Ubaidillah ya? Ada ini. Ada ini. Ini pembahasan. Coba lihat di sini. Ya, disebutkan ini. Ada yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah, ya kan? Disebutkan ada penjelasan di sini Pak Edi. Fahum nasl Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam wa yuqala lahum al-Adnaniyun wa hum qabail katsira. Ya, ma'rifah faminhum Tamim wa Ghatfan wa Kinanah wa minha Quraisy. Wa minhum Bani Hashim, dan dari Bani Hashim ini nanti muncul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru muncul. Jadi kalau begitu, ya, ada suku-suku penting Bani Tamim. Ya. Kemarin sudah bahas ya. Bani Tamim itu keturunan Ismail. Kemudian Bani Kinanah, keturunan Ismail. Dari Kinanah ini muncul suku Quraisy. Dari Quraisy ini muncul Bani Hashim. Dan mereka ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Arab Al-Yamaniyun. Bedanya di mana itu, Ali? Maksudnya itu dari keturunan Nabi, kemudian ini dari yang Yaman itu. Kalau yang di sini Al-Arab Al-Musta'ribah itu keturunan Nabi Ismail, keturunan Ibrahim. Tapi kalau orang-orang Arab Aribah bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail, mereka disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun atau Al-Yamaniyun. Siapakah mereka? Di sini disebutkan beberapa contoh suku-sukunya. Ada suku yang disebut suku Kendah. Ada suku Toi. Kalau bahasa bahasa Aram, bahasa Suryani, Tayye, suku Tayye, Toy, dan disebutkan apa? Suku Hadramaut, Bani Hadramaut. Jadi Hadramaut itu bukan keturunan dari Ibrahim ya? Bukan keturunan Ismail. Masuk Yaman ini tadi. Iya, Al-Yamaniyun. Yaman itu pertama nama orang, tapi akhirnya dipakai nama lain atau nama sebutan keturunan Al-Qahtaniyun disebut Al-Yamaniyun. Di antara mereka itu ada yang disebut suku Kindah, suku Toy, dan suku Hadramaut. Jadi Hadramaut itu nama orang sebetulnya, tapi kemudian menjadi nama lokasi. Ya. Tempatnya di mana lokasinya? Ya di situ tadi petanya. Di kawasan mana itu? Semenanjung Arabia bagian selatan. Di kawasan mana? Coba ini. Ini kawasan mana ini? Yaman. Ini Yaman ini. Iya. Jadi kalau begitu, orang-orang Hadramaut, orang-orang Arab Yaman ini, ada nggak kaitannya dengan Bani Ismail? Tidak ada. Tidak ada kaitan. Makanya kalau dari sisi DNA, beda ya akhirnya. Secara DNA fisiknya, itu kan haplogrofnya haplograf G.
ya kan? Padahal Nabi bukan Muhammad haplograf haplograf J. J, iya. Kalau Nabi Ismail haplografnya J. Ya, sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad haplografnya J. Berarti terjawab ini ya. Kenapa mereka yang dari Yaman ini kok haplognya J? Karena ya? disebut sebagai Arab Aribah. Bukan berarti keturunan Nabi Ismail. Bukan keturunan Nabi Ismail. Muhammad. Bukan. Tapi kalau dirunut dari kisah cerita dari bahasa Ibrani tadi masih saudara sebetulnya ya. Masih saudara, tapi bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ibrahim, tapi keturunan Nabi Nuh ya. Jadi coba perhatikan, Nabi kita ini kan ada nasabnya ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Tadi disebutkan di sini Quraisy. Keturunan Ismail Al-Adnaniyun, ya kan? Dan itu disebut sebagai Arab Musta'aribah, ya, bukan Arab Aribah, Arab Musta'aribah, keturunan Ismail. Jadi disebut Fikhr alias Quraisy. Bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Makanya disebut Adnaniyun. Adnaniyun, ya. Nah, dari sini nanti sampai ke puncak yang namanya siapa? Ismail atau Yishmael bin Abraham, bin Terah, bin Nahor, bin Seruk, bin Reu, bin Pelek. Nah, dari keturunan Pelek. Dari keturunan Pelek, bukan keturunan Yoktan. Oh iya, ya kan? Kalau Yoktan kan dari ya tadi. Orang-orang Hadramaut itu keturunan Yoktan. Orang-orang Kindah, suku Kindah, keturunan Yoktan. Orang apa itu yang disebut tadi selain ada Hadramaut, ada Kindah, suku Toi, itu keturunan Yoktan, bukan keturunan Ismail. Termasuk Hadramaut itu keturunan Yoktan dari kitab lama ini, ya kan? Jadi bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Yoktan. Tapi Yoktan keturunan Eber, sama dengan Pelek keturunan Eber. Jadi ketemunya itu di Eber. Jadi Eber itu punya dua anak, Yoktan dan Pelek. Jadi Pelek ben Eber, ben Shela, ben Arpakshad, ben Shem, ben Nuh. Oh, anak dari Shem. Iya, anaknya dari Shem atau Nuh. Jadi sama-sama keturunan Nabi Nuh, iya, tapi bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Beda anak tadi. Beda jalur. Beda jalur. Makanya haplografnya beda. Dari Yaman ini. Iya. Ini kan kajian kitab, Pak Edi. Ini kitab eksternal. Ya kan? Mana ini? Ini kan kitabnya orang Yahudi. Menyebutkan itu. Ini kitabnya internal orang Islam sendiri. Ya kan? Bahkan dari penulisnya dari orang mana ini? Orang Yaman atau bukan? Orang Yaman. Yamani. Jadi dokumen internal bahasanya sama dengan dokumen eksternal. Bahkan kalau kita boleh berargumentasi, sebetulnya Hadramaut itu nama yang sangat tua. Sebelum zaman Islam. Maksudnya sebelum zaman risalah Nabi kita Muhammad SAW. Sudah ada nama itu tercatat di kitabnya orang Yahudi. Dokumen tertua itu kan Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, atau